Halo guys, di sini akan dibahas suatu salah kapasitor. Mari kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita bisa lihat ada di sini, tidak harus dijelaskan lebih lanjut karena seperti yang pasti kita pikirkan, ini akan berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, soalnya ada di sini dengan gambarnya agar kita mengetahui informasi-informasi yang penting dengan soal A hingga L. Kita lanjut. Kita mencari soal yang pertama dulu yaitu A. Nilai kapasitas pengganti rangkaian. 1. Rumus untuk mencari kapasitas pengganti. Jadi yang untuk nomor 1 dalam A, kita mencari ada gabungan seri X dengan Y. Makanya di sini kita bisa lihat 1 per CP, yaitu 1 per kapasitas pengganti, sama dengan 1 per CX plus 1 per CY. Dan kita bisa lanjut, 1 per CX menjadi 1 per 12, dan 1 per CY 1 per 12 juga. Menjadi 2 per 12 yaitu 1 per 6 frekuensi. Dan kita lanjut lagi yang kedua, dan hasil tersebut ditambahkan dengan CZ, kapasitas penggantinya Z. Hasil dari CX dan CY ditambah dengan CZ, karena ini suatu paralel, maka kita tidak perlu membuatnya jadi 1 per 12. Dan sedangkan kita malah bisa langsung tambahin saja. Jadi 6 tambah 12 sama dengan 18. Selanjutnya kita mencari muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Rumus untuk mencari tersebut adalah Q total sama dengan kapasitas total tambah volt. Kita bisa lihat kalau di sini voltnya 24 dan kapasitas total yaitu yang tadi kita setelah hitung, yaitu 18. Jadinya 18 kali 24 sama dengan 432. Pada soal yang kecil, kita mencari muatan pada kapasitor Z. Adalah Q sama dengan voltnya Z kali CZ, yaitu kapasitor Z. Jadi voltnya Z, karena dia sendirian doang, jadi dia masih memakai 24 volt untuk dirinya sendiri. Dikalikan dengan kapasitas Z yang tadi telah kita cari, hasilnya jadi 288. Dan sebelum kita mencari yang sebelumnya, seharusnya kita mencari dulu volt pada tiap kapasitor. Jadi pada seri dia harus kebagi menjadi 2 karena bayangkan aja seperti suatu listrik yang melewati hambatan sejenisnya. Jadi untuk Z karena dia sendirian maka 24 dan Y sama X adalah 24 dibagi 2. Kita lanjut. Pada soal G kita mencari muatan yang tersimpan dalam kapasitor X. Jadi seperti yang tadi kita jadinya menggunakan voltase C. Voltase C sama Y itu sama-sama dibagi 2 jadinya 12 kali 12. Jadi 144. Dan kita cuma memakai kapasitor C doang dan tidak memakai yang C dengan Y. Dan karena C dan Y adalah seri dan nilai kapasitornya sama, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawabannya juga sama. Jadi tidak perlu menghitung 2 kali. Dalam soal yang I, kita mencari energi yang tersimpan dalam rangkaian. Rumus yang kita bisa pakai adalah energi sama dengan setengah kali kapasitor total kali voltase kuadrat. Dengan itu, kita bisa masukkan bahwa energi adalah setengah kali kapasitor total, yaitu 18, dan dikali 24 kuadrat, yang menghasilkan 9 kali 576. Dengan hasil akhir 5148. Dan setelah ini, agar kita bisa mengetahui apakah ini benar atau kagak, kita menghitung setiap energinya dan hasilnya pasti akan sama dengan ini jika ditambah. Untuk soal J, KL, kita mencari energi yang tersimpan tapi spesifik, yaitu dalam rangkaian X doang, Y
dan Z. Rumusnya sama aja, tapi hanya menggunakan nilai-nilai yang pada di rangkaian itu doang. Seperti yang X dulu kita mulai, yaitu rumusnya sama kan tadi, setengah kali CX kali voltase X. Dan kita bisa lihat bahwa di sini X dan kapasitor dan voltasenya menggunakan yang ada di rangkaian X doang. Jadi kita bisa masukkan bahwa setengah kali 12 kali 12 kuadrat yang jadinya setengah kali 12 kali 144 menghasilkan jadi 864. Dan kayak yang soal sebelumnya, untuk mencari rangkaiannya pastinya jawabannya juga akan sama dengan X. Jadi kita bisa langsung mendapatkan 864. Tetapi yang Z memiliki nilai yang berbeda untuk voltasenya. Jadi kita memasukkan kerumusan tadi menjadi setengah kali 12 kali 24 kuadrat. Sama dengan 3456. Sekian dari penjelasan ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.